dengan subsidi, kebijakan subsidi pemerintah Iya, di masa yang akan datang untuk energi seperti apa? Kita mendengar kemarin begitu ya, ada beberapa wacana termasuk adalah seperti apa pemerintah ini akan membuat subsidi lebih efisien karena memang ada beberapa program lain yang difokuskan oleh pemerintah termasuk adalah makan siang gratis. Kemudian kita juga mendengar begitu bahwa ke depannya mungkin pemerintah akan mensubsidi Pertamax dan juga lain sebagainya begitu. Seperti apa sebetulnya kebijakan subsidi yang saat ini sudah terpikirkan atau yang saat ini sudah didiskusikan begitu iya, ya untuk pemerintahan yang masa akan datang? Seperti apa Pak Kardaya? Singkat iya. saja. Jadi begini, ini kan wacana di luar itu yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak jelas dan tidak begitu paham. Misalkan gini, mengkaitkan antara makan siang gratis untuk anak sekolah dengan subsidi BBM. Itu nggak ada hubungannya. Kok dikait-kaitkan? Ya karena nggak ngerti dia. Sekarang kita bicara mengenai subsidi BBM. Subsidi itu apa sih? Subsidi itu untuk membantu rakyat yang tidak mampu. Nah, bagaimana untuk menghilangkan? Ya kalau rakyatnya sudah dibikin mampu, ya tidak perlu disubsidi. Nah itu. Nah sekarang caranya gimana? Ekonomi harus diperbaiki supaya orang miskin berkurang. Kalau orang miskin berkurang, yang dikasih subsidi berkurang. Di samping itu juga ini subsidi-subsidi yang tidak tepat sasaran itu harus dihindari atau dikurangi. Permasalahannya sekarang kalau menurut saya itu subsidi kan banyak, subsidi ini, subsidi ini, subsidi ini, subsidi ini. Saya mengharapkan seperti negara-negara yang maju, di Jepang juga ada subsidi, di Prancis juga ada subsidi. Subsidinya itu dijadikan satu, jangan subsidi ini, dikasihkan kecil-kecil nggak ada artinya. Digelondongkan orang ini data anunya begini, nah ini subsidinya. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi jelas gitu. Itu yang harus diperbaiki karena begini, begitu ada subsidi untuk ini ngakunya begini, ada subsidi untuk ini ngakunya datanya juga antara satu dengan yang lain masih belum sinkron. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya dalam bidang subsidi ini perlu apabila masih dibutuhkan, Oke. ya, masih dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang ini apakah akan dihilangkan? Ya bisa saja dihilangkan kalau yang membutuhkannya hilang. Oke. Baik, Nah, baik, ada hitung-hitungannya. baik, Negara itu berhitung baik. mengenai subsidi itu, tidak berhitungnya seperti perusahaan gitu. Nah, banyak sekali, mohon maaf nih Mbak, orang ngomong berhitung mengenai subsidi seperti ngitung perusahaan. Beda. Dalam ilmunya, perusahaan itu financial yang dihitung. Kalau dalam biaya ya financial cost yang dihitung kalau perusahaan. Kalau kita bicara di negara yang dihitung itu economic cost. Ngitung economic cost dengan financial cost sangat berbeda. Jadi jangan sampai orang yang berpikirnya financial, berpikirnya perusahaan, lalu ngomong tiba-tiba mengenai keuangan negara, energi dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Salah satu misalnya, contohnya, dalam menghitung perusahaan externalities Ya. nggak dihitung, nggak dipakai. Baik, Tapi baik. dalam hitung negara, externalities itu dipakai. Jadi ini kan kita ribut Ya. dengan orang-orang yang nggak jelas, lalu ngomongnya keras lagi. Baik, baik, Ngomongnya keras dan ditanggapi, baik. di-entertain oleh media. Ya udah kacau semua Oke, kita. oke, baik, baik, Ya Mbak baik. ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Kardaya. Sebelumnya saya mungkin ke Pak Yayan sedikit, Pak Yayan ekspektasi terhadap kebijakan subsidi energi ke depannya seperti apa? Singkat saja Bapak. Ya, oke, kita kembali lagi apa itu yang disebut dengan subsidi ya. Jadi subsidi seperti yang tadi saya katakan, karena energi itu merupakan public goods, merupakan kewenangan bagi negara untuk meningkatkan affordability dan accessibility dari energi sebagai public goods, maka negara itu harus ada. Nah, kalau kita lihat dengan berkembangnya katakan renewables energy, maka subsidi itu harusnya dia ke yang lebih bersih. Jadi misalkan bagi bagi biofuels atau misalkan bagi energi-energi yang misalkan sebagai pengganti fossil fuels atau misalkan kalau oke lah kalau mau ke etanol silahkan lah dan lain-lain ya, sehingga tidak memberikan ini untuk apa? Untuk menarik ataupun meningkatkan keekonomian dari dari biofuels terhadap fossil fuels. Karena kalau misalkan sekarang harga fossil fuels itu lebih murah, yang murahnya itu disebabkan oleh subsidi dibandingkan biofuels, itu percuma.
Sehingga apa? Sehingga terkadang bahwa subsidi terhadap fossil fuels itu dijadikan sebagai alat-alat politik untuk apa? Untuk misalkan meningkatkan popularitas ataupun popular vote. Nah, jadi kalau kita lihat efektivitasnya kalau misalkan kita pakai biofuels misalkan ya, atau misalkan dengan renewables energy yang lain, nah maka kita bisa mengawinkan yaitu antara affordability misalkan kepada masyarakat yang memang sangat rentan, katakan masyarakat miskin, dan juga yang memiliki energy poverty ataupun kemiskinan, di mana aksesibilitasnya itu terbatas. Nah sehingga apa? Sehingga bagi misalkan katakan Pertamax itu seharusnya Pertamax mungkin udah bukan zamannya lagi Pertamax, karena yang mengkonsumsi Pertamax kan bukan masyarakat miskin dan bukan masyarakat publik. Nah yang sekarang dipakai itu masyarakat miskin itu menggunakan apa? Menggunakan bus, menggunakan kendaraan umum. Nah sehingga subsidi itu lebih efektif bagi kendaraan umum, dan juga mungkin ya kebijakan-kebijakan yang bersifat public goods tadi itu menjadi prioritas. Kalau misalkan sekarang Pertamax terus akan disubsidi ya dan lain-lain, itu saya kira tidak secara tepat, karena yang mengkonsumsi misalkan khususnya untuk yang Pertamax ya itu orang menengah ke atas ya, misalkan punya motor, kemudian juga punya mobil. Sementara orang miskin apakah punya motor, punya mobil? Ya, Dia baik. pasti menggunakan kendaraan umum. Ya, oke. Demikian kalau dari Oke, saya.